Kristus menoleh ke arah Rasul Filipus dengan pertanyaan, ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari mana? Lihat, ini cara Tuhan menguji, ngetes, ya, ngetes para rasul, murid-muridnya, ya, teamworknya luar biasa, cara pedagogi Tuhan Yesus. Salah satunya yang paling real kepada Filipus. Dari mana kita akan membeli roti agar mereka makan? Lalu kemudian para rasul, khususnya Rasul Filipus, menjawab, roti seharga 200 sen tidak cukup bagi mereka. Kita tahu angka 5.000, bahkan secara biblika lebih dari 5.000, karena 5.000 itu angka patriarkal, angka paternalistik, yang dihitung laki-laki, cowok atau bahkan pria yang dewasa katanya. Ya, belum yang perempuan, belum mungkin ada yang lain rombongan tiap keluarga yang ikut. Jadi roti seharga 200 sen tidak cukup bagi mereka agar setiap orang dapat mengambil sedikit. Nah, dari peristiwa ini lihat Ibu Bapak, sosok Filipus tampil dengan sangat kuat. Rasul Filipus di sini agak miss. Nah, missnya ini justru kalau banyak bahan penulisan memang secara jujur menghadirkan Filipus yang dikatakan istilahnya lugu. Jadi Filipus itu lugu. Bahkan dari ada 1-2 ahli dengan tajam mengatakan naif. Filipus itu naif. Dia lugu, tetapi penuh dengan ketulusan. Dia mungkin agak miss merespons ujian pertanyaan dari Rabuni, guru dan Tuhan. Di mana atau bagaimana kita bisa dapat ya makanan untuk kasih makan 5.000 atau 5.000 orang lebih ini. Lalu Filipus bilang, bagaimana ini udah mulai senja juga, jauh dari kampung-kampung, jauh dari kota-kota, dan bagaimana warung-warung pasti udah tutup, ya di Indomaret, Alfamaret sudah nggak ada, gitu ya, misalnya begitu istilahnya. Dari mana kita bisa dapat warung-warung? Nah, suruh mereka saja pergi sendiri, cari-cari sendiri, mandiri untuk boleh cari makan sendiri. Itu bukan, jangan saya mengajak jangan lihat negatif, tetapi itulah tampilnya keaslian sosok real dari kepolosan Rasul Filipus, Ibu Bapak. Jadi bagaimana dia melihat bahwa bagaimana kasih makan sedemikian orang, gitu ya. Tapi kita tahu kisahnya berikutnya. Dengan di situ ada gambar anak kecil, ya kan? Lalu dengan ikan dan roti yang ada, Tuhan mengucap syukur, berdoa, kita tahu ceritanya, lalu kemudian memecah-mecah dan membagikan itu. Cukup, bahkan berlebih 12 bakul, bahkan lebih kemungkinan besar. Ya, semua kenyang. Porut, kalau ada istilah kampung tengah, ya kan? Bagaimana mau melayani, bagaimana mau ibadah, bagaimana mau bisa meresap firman Tuhan, seringkali kita ngomong begitu. Bagaimana untuk jadi diaken, bagaimana kalau mau jadi presbiter, bagaimana bisa jadi pelayan komisi, pelkat-pelkat. Kalau perut aja masih kosong gitu ya. Ibu Bapak kita belajar. Kita ini Filipus zaman now. Benar? Ya. Seringkali kita banyak melihat, aduh bagaimana, nggak bisa dong. Saya nggak layak untuk jadi presbiter. Saya nggak bisa jadi pelayan. Saya belum mampu dan seterusnya. Tetapi dari bagian ini terlihat. Kita Filipus, Anda Filipus Bapak Ibu. Dari pelajaran sosok Rasul Filipus, kita melihat bahwa dari kekurangan mulah bagian kita untuk diajar oleh Tuhan, dimampukan. Kedua, itu dari Yohanes 12, 20-22. Boleh next? Ketika beberapa orang Yunani, jadi Rasul Filipus, Ibu Bapak,
tercatat juga dekat dengan kelompok Yunani atau kelompok non-Yahudi. Ya, orang-orang yang di luar Yahudi, mayoritas orang-orang Yunani, yang mereka kemudian menjadi pengikut Yesus. Jadi ini menarik, pluralisme, heterogenitas, keberagaman, itu titik salah satunya adalah kehadiran Rasul Filipus. Tetapi awal-awalnya, sekali lagi hampir sama seperti poin pertama. Di titik awal inilah juga Filipus terlihat kekurangannya. Sangat ditampilkan kalau ibu bapak baca sumber-sumber, itu bagian sosok Filipus seperti miss juga, ya. Tapi dia lakukan. Apa itu yang terjadi? Ketika beberapa orang Yunani yang belum waktu itu menjadi pengikut ajaran Yesus, tapi kemudian menjadi pengikut Yesus di Yerusalem, itu datang kepada Filipus, ya, karena kedekatannya. Karena Filipus diyakini bahkan memang punya ada keturunan darah Yunani, Bapak Ibu. Jadi kalau Pak Pendeta Boydo tadi dengan indah memperkenalkan dirinya, namanya panjang tadi ya, Pak Pendeta Boydo, mohon izin saya ikut bayangin, lucu juga itu kalau ujian apa tadi ya, harus isi total nama gitu ya. Karena namanya panjang, ada Rajifnya di sana. Rajif itu langsung menandaskan ada dari India. Dan kalau tarik ke Filipus, dia ada aura atau bau nama dari namanya Filipus. Nanti kita sentuh. Nah, Rasul Filipus pada saat didekati untuk dari beberapa orang Yunani, kelompok Yunani untuk bertemu dengan dan melihat dan mendengar ajaran Yesus, bergabung, Rasul Filipus melaporkan fakta tersebut kepada Andreas. Jadi dia nggak langsung. Seharusnya memang kan bisa langsung. Nah, beberapa ahli mengatakan di sini juga muncul kurang lebih seperti terasa kurang pede. Kurang pedenya Filipus. Jadi dia mungkin bisa kalau sekarang ada bahasa senior junior, gitu ya, kayak ada hierarki. Kadangkala itu membantu, kadangkala juga ya agak kurang. Kita juga di gereja-gereja sekarang begitu ya, Bapak Ibu. Hierarki itu baik, tetapi harus bisa digunakan untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Jadi bagian kita antara yang tua dan muda, gitu kan? Antara yang sudah duluan jadi presbiter, sekali lagi saya singgung soal presbiter karena kita GPIB, kalau kami di GKJ itu penatua dan diaken, majelis, itu yang sudah duluan, yang kemudian, atau juga yang tua, yang muda tadi, laki-laki, perempuan, dan apapun, ya, bukan hanya sekedar gender, juga apapun, ya, semuanya sama di hadapan Tuhan. Semua kita punya kelebihan, semua kita punya kekurangan, tapi itu dari pelajaran Filipus ini kita melihat Alkitab menandaskan Filipus langsung bergerak, itu ciri khasnya praktik, tetapi juga dia masih malu-malu, agak ragu, kurang pede. Dan akhirnya dia lapor dulu ke Andreas. Baru kemudian keduanya membawa kabar tersebut kepada guru dan Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 12, 20-22. Yohanes 12, 20-22. Next, yang ketiga. Saya janji 3 tadi ya, 3 titik. Itu ketika Rasul Filipus, Bapak Ibu Saudara-saudara, bersama juga murid-muridnya. Kita ingat setelah waktu Kristus berbicara dengan para rasulnya tentang bagaimana mengenal dan melihat Bapa. Ya. Lalu kemudian Filipus, biasanya Petrus, Bapak Ibu yang berani ngomong begini. Nah, ini mulai ada terasa
muncul PD, keberaniannya Filipus di konteks ini. Jadi begini, Petrus itu Bapak Ibu, Simon Petrus, walaupun tidak tercatat secara hitam di atas putih gitu ya, tapi dalam Biblika diakui Simon Petrus itu seperti juru bicara dari ke-12 murid. Jadi apa yang dikatakan, ditanyakan, atau Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Guru itu berkata, Petrus, begitu misalnya, menghardi Petrus, sebetulnya bukan melulu pada Petrus, tapi itu ajaran pengingatan, hardikan juga untuk semua murid. Tapi di momen ini, Filipus langsung, jadi dia tidak lagi ngomong dulu, ya izin dulu ke Petrus atau ke Andreas tadi seperti poin kedua, tapi dia langsung bilang, bertanya kepada Rabuni, kepada Guru, kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tunjukkan kepada kami Bapa, dan itu cukup bagi kami. Lihat, ya, kerendahan hatinya, tapi juga terasa juga tadi ya, keluguan kepolosannya, tapi sudah berani karena memang dia merasa begitu dekat bersama murid-murid lain dengan Yesus. Dia langsung bertanya kepada Yesus. Yohanes 14 ayat 8 sampai 9, boleh dimaknai lagi Bapak Ibu Saudara teks dan konteks ini. Yohanes 14 8 sampai 9. Ketiga episode ini Ibu Bapak dan saudara-saudari memberikan sketsa kepada kita, ya, a grand sketsa karakter dari Rasul Filipus sebagai pria yang naif, agak pemalu, dan berpikiran tenang. Kata tenang saya akhirnya pilih supaya tidak terlalu ekstrim, ya. Beberapa ahli mengatakan agak lambat berpikir, lemot kalau orang sekarang bilang, ya. Jadi tapi tenang ini juga baik juga, nanti kita lihat. Tidak ada karakteristik tambahan yang diberikan dalam Injil, khususnya Injil Yohanes, tapi juga Injil Lukas. Dan juga selain seperti ada di Kisah Para Rasul. Sedikit saya mau tambahkan. Menarik di Kisah Para Rasul, ini yang tadi saya ujarkan atau cerita di awal ya Ibu Bapak, saya sempat tersesat seperti di ruang kaca Dufan tadi. Di Kisah Para Rasul, nama Filipus muncul di awal sekali. Kalau Ibu Bapak nanti baca bisa di Kisah Para Rasul 1, bagian awal dari Kisah Para Rasul. Jadi Kisah Para Rasul itu bukan melulu tentang, jangan salah, bukan oleh Rasul Paulus. Kadang-kala ada juga yang agak salah itu tentang Rasul Paulus. Tidak. Kisah Para Rasul sesuai dengan nama kitabnya itu tentang rasul-rasul. Tetapi yang menarik untuk Filipus, Ibu Bapak, Rasul Filipus langsung disebut di awal Kisah Para Rasul ketika peristiwa setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Lalu murid-murid kembali dan mewartakan Injil. Filipus begitu luar biasa, ya, dia mengalami penyempurnaan, ya, sehingga dia lebih berani dan lebih bisa berdampak. Nanti kita telusuri sebentar. Tetapi Filipus disebut hanya di bagian itu toh, Kisah Para Rasul tadi. Di bagian berikutnya, kalau Ibu Bapak bisa bertemu, ada nama Filipus yang saya sebut tadi sebagai Filipus diakon, Filipus penginjil. Jadi saya kasih tipsnya ya. Kalau ada nama Filipus, khususnya di Kisah Para Rasul, berdekatan atau didekatkan ada penyebutan nama Stefanus. Ibu Bapak tahu ya, Stefanus, martir itu, ya. Dalam bahasa Arab syuhada, martir itu ya. Kalau ada nama Stefanus didekatkan dan dekat dengan teks atau nama dari yang ada disebut Filipus, itu bukan berarti bukan Rasul Filipus yang kita pelajari. Itulah Filipus penginjil. Filipus diakon tadi. Dia juga dipakai luar biasa oleh Tuhan.
Dia menjadi penginjil. Oleh karenanya dia namanya Filipus penginjil atau Filipus diaken itu. Ya, Ibu Bapak, saya kembali lagi ke teks atau naskah yang sudah saya susun. Di sisi lain, karakter terbesar dan ciri terbesar Rasul Filipus adalah, nah ini dia Ibu Bapak, catat gitu ya, mohon sekali lagi kata anak muda sekarang, catat gitu ya. Ia punya sifat yang praktik, melakukan apa yang Tuhan katakan. Walaupun kadang lambat berpikir, saya gunakan juga kata itu, namun terbuka. Ya, sangat hospitable. Namun terbuka, suka mengajak orang lain untuk juga terlibat. Namun Injil Yohanes juga menyajikan kritik atas sisi praktikal ini. Kalau disebut pun secara etimologi sebetulnya tidak ada kata praktikal, tapi dalam keseharian kita kenal kalimat itu. Maksud saya praktik, praktek banget gitu ya, praktek bingit ya. Sesaat sebelum tadi konteks memberi makan 5.000 orang, Yesus sebagai guru dan Tuhan